Sebetulnya kalau dari kacamata Anda dan point of view Anda, seberapa optimis juga dengan adanya Danantara ini juga mampu berkontribusi sangat besar terhadap cita dari Presiden Prabowo Subianto, ekonomi kita ditargetkan 8% ke depan? Mas Bram, salah satu yang menjadi poin dalam pertumbuhan ekonomi kan investasi. Ya kan rumusnya kalau kita belajar Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ya, investasi itu memegang kontribusi 37% lah saya pikir sekarang ya. Nah, begitu ini digerakkan investasi ini dengan Danantara ini melakukan pengelola aset, kemudian banyak investasi masuk, kemudian dikelola investasinya. Nah, nanti kan ini investasinya akan menaik, mengejar target 13.000. 13.000 itu ya dalam 5 tahun ya untuk investasi. Nah, poin ini menjadi pemicu yang sangat besar di samping consumption. Consumption kan paling besar, konsumsi. Nomor 2 investasi. Nah, investment inilah yang coba digerakkan karena kan ada pemberdayaan aset. Aset itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tentu sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku ya. Dikerjasamakan, kemudian nanti bisa memberikan pinjaman Danantara ini. Ya, aset Danantara bisa diagunkan dengan persetujuan presiden sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar, ya kan? Nah, ini akan menjadi pemicu yang tinggi sekali, ya. Trigger yang sangat penting untuk menaikkan investasi. Begitu investasi tinggi kan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting karena masyarakat memang diberdayakan, begitu. Nah, begitu diciptakan investasi yang tinggi, ada penciptaan lapangan kerja, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan kesejahteraan rakyat akan tinggi begitu. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting ya di badan Danantara ini berfungsi. Nanti kan badan ini diisi oleh orang-orang profesional, ya kan? Jadi ada badan pelaksana, ada badan pengawas. Menteri Keuangan ex officio menjadi kepala badan pengawas, Menteri BUMN, sorry. Jadi, nah badan pelaksana ini profesional. Kemudian badan bersama pemerintah membentuk holding investasi dan holding operasional. Holding investasi dan operasional diisi oleh profesional juga. Ya, diisi oleh profesional yang memang mumpuni di sana gitu. Nah, dengan profesional-profesional yang bagus, nanti kita bisa seperti Temasek gitu, Kasana gitu. Temasek bisa BUMN ini go global. Jadi tidak main di lokal-lokal terus saja. Jadi bisa dia go global. Nah, ini kan dibutuhkan speed yang tinggi juga. Hambatan birokrasi jangan ada dan sebagainya. Nah, ini yang diharapkan nanti bisa mendorong gitu. Ya kan? Nah, nanti dalam badan, dalam holding juga kan Kementerian BUMN memegang 1% saham Dwi Warna. Ya, kemudian nanti badan membentuk holding bersama menteri memiliki saham 99% di holding investasi dan holding operasional. Begitu. Nah, tetap semua dikuasai negara kan, dikuasai oleh negara. Tetapi nanti itu orang-orang profesional itu akan masuk di situ, ya, yang memang profesional bisa masuk dan kemudian bisa mengejar investment yang nanti akan sangat besar masuk ke negara. Nah, itu diharapkan begitu dari Badan Danantara ini bekerja dengan baik. Apakah bahaya? Ya kita awasi, Mas Pram, ya kan. Di situ banyak tuh nanti semua keputusan tentang RKAP, hapus buku, semua restrukturisasi, semua itu harus berkonsultasi kepada DPR. Di samping diawasi oleh Kementerian BUMN sebagai regulator. Nah, itu nanti diawasi oleh DPR juga. Jadi kita akan nanti awasi secara ketat begitu terhadap pelaksanaan daripada Badan Danantara ini. Gitu. Nah, saya pikir saya optimis bahwa nanti investasi akan naik dan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi begitu. Terkait bagaimana pengawasan yang harusnya cukup sangat ketat begitu ya di dalam Danantara karena memang kelolaan dana investasinya ini akan berpeluang sangat-sangat besar. Kalau Anda lihat begitu ya, apakah memang ada peluang dari badan atau lembaga baru yang sebetulnya nantinya juga bisa saja ditugaskan untuk mengawasi Danantara ke depan, Pak Darmadi? Jadi Mas Bram, badan ini nanti juga diaudit oleh BPK. Ya, BPK juga mengadakan audit terhadap badan. Jadi ada pengawasan tambahan juga dari BPK tentu saja. Nah, selain DPR tentu Kementerian BUMN udah banyak ini, ya kan, mengawasi badan ini. Nah, saya pikir dengan tiga lembaga ini, saya pikir sangat cukup kredibel untuk mengawasi pelaksanaan daripada badan
Danantara. Selain badan Danantara sendiri itu diisi oleh orang-orang yang capable, ya. Badan pelaksana badannya itu nanti diisi oleh orang-orang yang profesional mengerti tentang aset, dividen dan investasi begitu, Mas Pram. Jadi saya pikir cukup ketat pengawasannya, ya, sehingga kita harapkan badan Danantara ini tidak menjadi disalahgunakan begitu, Mas Pram.